Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Siono di podcast Poli Barat. Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu. Dia adalah mahasiswa di Politeknik Bandar Utara, Prodi Agroindustri yang biasanya satu. Perkenalan mas, nomor jalan. Saya mahasiswa Panggilannya Lukman. Iya. Oke, masnya nomor Kalau saya Linopka Cesarano. Linopka Cesarano. Cesarano. Iya, panggilannya Rano. Mas Rano. Iya. Mas Lukman dan Mas Rano ya. Hari ini alhamdulillah terima kasih sudah hadir di acara podcast kita. Podcast Poli Barat, mudah-mudahan nanti apa yang program ini bisa terjadi ke teman-teman ya, terutama yang di masa proses belajar di Politeknik Bandar Utara ya. Sebelumnya mungkin Mas Rano dulu, Mas Rano. Mas Rano kenapa milih Politeknik Bandar Utara? Yang pertama sih dulu kan bukan pilihan yang pertama. Dulu bukan pilihan pertama. Ya, dulu bukan pilihan pertama. Tapi akhirnya memilih ya di sini. Boleh nggak cerita prosesnya? Prosesnya dulu mencari kampus di luar kota, tapi udah sampai walaupun hampir mendekati banyak jadwal masuk kuliah di kampus-kampus tersebut, dan udah dapet kampus, akhirnya disuruh coba daftar di Politeknik Bandar Utara. Oke, sebenarnya memang pengen kuliah, tapi waktu itu belum dapat kampus. Mengejar jurusannya yang belum diterima di situ. Oke, jadi daftar di kampus yang ya ternama lah. Iya. Tapi nunggu pengumuman belum waktu itu ya. Belum diterima, iya nggak diterima sih. Oke. Nah, kenapa? Karena persaingan nilai atau karena kuota yang sedikit? Itu kan dulu daftarnya di kesenian kan. Kesenian? Ya, jurusan kesenian. Kan suka seni ya? Iya, di menggambarnya dulu. Iya, di menggambarnya dulu. Oke. Jadi seni ke agro kan bisa terima itu bagaimana? Kan dari sini kan ada kita kan relief tanam dan lain sebagainya. Jadi lebih ke ketenangan hidup. Nah itu. Oke. Tapi setelah di agro, lalu bisa menerima belajar kesenian dengan agroindustri. Agroindustri kan pertanian ya. Iya. Itu bagaimana kamu bisa mengondisikan mereka? Kamu harus menerima, harus belajar, harus bisa mengikuti kan kayak gitu. Iya sih, harus mengikuti lebih ke kita menikmati merawat tanamannya dari mulai biji semua, lalu merawatnya bagaimana, menjaganya dari hama-hama sampai panen, lalu kita petik panennya itu, lalu kita olah dan semua. Nah, merawat tanaman juga kayak merawat orang. Iya betul. Kalau ngerasain kayak gitu nggak Mas? Ya begitu juga menguasai. Artinya kalau kita nanam terus misalkan nggak suka, tanaman bisa mati. Bisa mati. Bisa gitu ya? Iya. Iya. Tapi kalau kita suka kan sepenuh hati mas merawatnya itu. Termasuk diakan buah pun mungkin serasa buahnya senyum gitu. Iya. Kamu punya alasan nggak? Kenapa di agro itu? Kalau aku ya suka sama kayak Mas Rano juga bukan pilihan pertama lah. Yang pertama kan tadinya aku kan ke peternakan. Iya. Tapi Allah kan belum ada jalannya. Terus akhirnya ke Politeknik. Oke, setelah di Politeknik ada nggak sesuatu yang berkesan dalam kehidupan kamu sehingga kamu menjadi kamu suka untuk belajar tentang agro ini? Menurut saya ya paling berkesan itu di PKL-nya itu mas. PKL. Iya. Artinya praktek Kerja lapangan ya. Itu berarti belajar secara langsung ke dunia nyata. Ke dunia nyata. Waktu itu gimana ya? Kalau saya waktu itu tuh di Petrosda Gresik. Di Gresik. Iya. Itu apa? Kalau di situ tuh kita melakukan promosi
promosi pestisida. Promosi pestisida ya. Untuk apa pupuk apa itu? Nah, pestisida ya pestisida itu untuk menghilangkan hama. Oh itu Ya. berarti membuat produk Ya. nanti dipasarkan untuk artinya apa ya, mencegah hama Mencegah hama. tanaman ya. Iya. Oke. Membuat itu berarti. Kalau membuatnya enggak, cuma Itu. kita mempromosikan produk. Ya. Berarti branding Branding, produk ya. ya. Oke, sehingga orang itu mau. Tapi beneran itu anu nggak sih bisa apa namanya mencegah hama beneran nggak sih? Oh, itu bisa mencegah. Kita kan, soalnya kita kan awalnya kita kan yang pertama kita kan berangkat agresif dulu. Nah 10 hari itu kita di training lah, namanya. Training ya dengan produk itu. dengan produk itu. Kemudian setelah 10 hari itu kita dikirim ke wilayah Banjarnegara, Batur lebih tepatnya. Nah di situ kita mempromosikan dengan Berarti di Gresik itu untuk belajar ke trainingnya lalu dikirim lagi malah Iya. langsung di sana juga disuruh terjun langsung ke dunia Iya. lagi ya. langsung diturunkan ke dunia tanah di Gresik di Batur itu kita kan melakukan teknik promosi beberapa cara yang satunya kan template gitu mas. Nah template itu kan kita terjun langsung ke lahan, kita bertemu dengan petani, kita langsung ke lahan itu. Nah kita membuktikan betapa Sama nggak untuk semua jenis makanan pencegahan hamanya ya pakai produk itu gitu atau hanya untuk beberapa tanaman saja. apa ya? Contohnya kemarin itu pada tanaman kentang. Kentang. Ya. Oh, Batur kan hama kentang apa ini mas? hama kentang itu ulat Ulat ya. kadang membungkuk. Kalau dikasih produk itu, akhirnya ulatnya jadi nggak mau makan kentangnya gitu. Oh kalau yang produk ini itu kita kalau beli jamur mas. Jamur. Iya jamur. Jadinya kalau apa ya disemprot obat tersebut jamur hilang. Dan itu menjadi sesuatu yang berkesan karena dalam kehidupan manusia ini baru ya, baru untuk praktek Ya. Dan juga kita kan lebih apa ya lebih dekat sama petani-petani gitu. Iya. Soalnya kita terjun langsung ke lahan. Berkesan sekali ya. Mas, masnya sama di PKL juga, tapi kayak gitu juga di beda. Nah, PKL kemarin itu di CV Sokopam Indonesia, itu tempatnya di Magelang, di Magelang. Lebih tepatnya lagi di bawah Gunung Andong, di Gunung Andong lebih tepatnya itu kemarin. terus apa yang mau lakukan ketika di sana? Di sana sama pemiliknya dikasih banyak jobdesknya itu banyak. Cuma yang paling berkesan itu ya mas, di bagian bagaimana sih cara kita memasarkan produk itu untuk diterima oleh konsumen. Nah, produknya kalau masih kan tadi produk hama ya. Iya. Ini produknya apa ya? Sayuran mas, Oh, berarti menanam sayuran. Iya. Produknya hasil panen. berarti? hasil panennya. Oke. Jadi ya apa kalau di sana itu sayurannya mungkin kalau kita melihat di pasar tradisional itu kan sayurannya kan cuma itu aja kan. Sayur yang ditanam itu sayur harian, kayak misalkan kopi, terus selada atau apa mas? Yang kemarin di dalam kamu praktek itu. Kalau di sana itu kita disebutnya kayak ada kopi, selada itu memang Ada. Cuma untuk karena penanamannya beda, ukuran planter crop di dalam greenhouse juga. Itu. Nah, jadi untuk ukuran dan apa namanya ukurannya dan kebersihan itu terjaga. Dan juga itu apa namanya banyak sayuran tuh yang mungkin Berarti lebih ke anu ya, modern kan? modern di sana. Model kayak hidroponik seperti itu berarti Hidroponiknya ada, ada. tapi cuma untuk beberapa sayuran. Kalau untuk greenhouse itu sebetulnya bisa artinya hasil sayuran ya, hasil greenhouse dengan petani yang dalam terbuka itu kamu bisa bedakan Bisa. jadi apa? Lebih signifikannya itu dari ukurannya dari sayurannya, ukuran sayurannya. Karena di dalam greenhouse kan tidak terkena hujan. Nah juga mengurangi jumlah hama. Begitu ya. Ya, jadi untuk kebersihan dan
lebih senior yang di greenhouse sampai yang di luar. Lebih senior di greenhouse. Lebih senior. Setelah nanti kamu lulus ini kan kamu di semester akhir ya? Iya, semester Kamu ada akhir. nggak keinginan untuk jadi pengusaha greenhouse atau hidroponik? Artinya petani, tapi petani yang milenial lah. Iya, enak panas. Iya. Ada nggak kamu? Ada di situ, ada sih, cita-cita ke situ ada. Lahannya nggak perlu begitu luas gitu kan? Kau tahu penghasilan apa CV yang kemarin itu untuk sayur saja tidak Untuk sayur. putarannya itu satu kali panen berapa gitu, sampai melihat ke situ. Ada sih cuma. Sebenarnya tahu ya 1 kilo yang di dalam terbuka dengan yang di greenhouse itu. Itu range harganya sangat jauh itu. 2 kali, 3 kali atau 3 sampai 4 kali lipat itu. 3 sampai 4 kali lipat. dan orang mau beli ya? Mau beli. Gimana? Kayak orang mau beli gitu, ini beda gitu. Pertama kan dari cara kita panennya, lalu cara pengemasannya. Sebelum kemarin itu disanitasi, kebersihan dari sanitasi sebelum dipasarkan. Nah itu cara pengemasannya. Terus mungkin pasarnya juga berbeda ya. Kalau sayur biasa, petani biasa mungkin di Pasar tradisional. lalu mall, Ya, supermarket supermarket besar kayak di Semarang itu. Coba nanti bisa sampai nih mas ya, jadi berusaha untuk petani tapi yang modern. Iya, Gitu. Nah, ini saya ini apa di luar daripada apa PKN, Politeknik ini coba. Tapi kan ada kaitannya. Presiden itu sekarang Pak Prabowo ya. Iya. Itu kabarnya ini baru saya dapat kabar bahwa 2026 itu akan ada program satu desa satu penyuluh pertanian. Kalau misalkan nanti banyak dikasih kesempatan menjadi penyuluh di suatu desa, kamu akan tetap dengan model petani yang tradisional atau apa dengan petani yang tadi greenhouse gitu untuk mengajari para petani yang di desa. Kalau dari saya sendiri akan mungkin berusaha untuk mengenalkan terlebih dahulu dengan cara greenhouse-nya itu. Artinya ada edukasi ya. Kopi ditanam di kebun terbuka dengan greenhouse. Gitu Ya, edukasi dan terlebih dahulu. Ya. tinggal ini mungkin petani mau beralih gitu. Iya, soalnya kan kalau kita langsung apa namanya ya meminta untuk beralih kan mereka tidak akan mau langsung beralih. Cuma lebih secara halusnya kita memberikan edukasi terlebih dahulu. Untuk bikin media ini mahal nggak sih? Artinya kalau misalnya orang desa itu kira-kira mampu nggak sih? Mampu bisa. Kalau desa kan yang mana tumbuh hidup menghasilkan tahunnya ya cukup bisa lama gitu. Iya, kan? iya, gitu. Kalau kamu nanti dikasih kesempatan, masa juga misalkan kamu mau jadi penyuluh di suatu desa? Kalau saya mau, soalnya kan dibalik sekarang kan apa ya di perusahaan kan agak susah gampang kan. Iya. Kalau ada apa namanya penyuluh kayak gitu kan Program ya program seperti itu kan menjadi peluang bagi saya, bagi kita yang ada di agroindustri kan itu kan sangat bagus. Pastinya nanti yang diambil juga yang belajar dengan pertanian Ya. mungkin bisa seperti ini basisnya adalah industri gitu saja. Ada nggak pesan untuk teman-teman yang belajar di agro masih kuliah gitu? Untuk teman-teman aku yang masih ya semangat aja biasanya, jangan apa ya namanya, jangan itu lah, dan belajar yang terus yang semangat dan apa ikut arahan dosen, yang penting itu arahan dosen. Cukup ya. Ya masa terus lah. Buat teman-teman yang masih belajar Buat teman yang masih belajar di agroindustri itu ada kesempatan belajarnya juga. Kita usia menjadi petani modern farming. model Politeknik itu apa tempat belajar agro pertanian sebenarnya mungkin satu-satunya ya mas ya. Satu-satunya di Banjar itu. Terima kasih mas Masnya dan masnya sudah menjadi tamu kita pada pagi hari ini. Semoga nanti dokter bisa punya kesempatan untuk program penyuluh. Kalau memang tidak ada maka belajarlah untuk menjadi pengusaha. Seperti saya berusaha cukup praktekkan sendiri apa yang sudah
bisa menjadi petani yang modern. Ya, gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Saya Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.